warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah azza wa jalla di sebuah majlis. Insyaallah kita akan dengarkan bersama-sama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab al-yaqin wa tawakkul. Bab keyakinan dan tawakal. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis ke-6 di bab ini. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Umar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, pasti Allah azza wa jalla akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah azza wa jalla memberikan rezeki kepada seekor burung atau kepada burung. Tagdu khimasan, di mana burung tersebut pergi dari sarangnya dalam keadaan lapar, perut yang kosong. Wa taruhu bitanan, dan nanti ya, jadi burung terbang berangkat dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dan wa taruhu bitanan, dia akan kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan komentar. Maknahu, artinya tadhhabu awwalan nahari khimasan. Burung tadi terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong, ay dhamiratal butun minal ju', dalam keadaan lapar. Ya. Wa tarji'u akhiran nahar bitanan. Kemudian pulang di sore hari, di akhir hari, di sore hari dalam keadaan bitanan, ay mumtali'atal butun, perutnya sudah penuh dengan makanan. Ya. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, selayaknya setiap manusia itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Ya. Jadi tawakal kita harus sama seperti tawakalnya burung. Ya. Burung itu tidak memiliki mimpi, tidak memiliki cita-cita bangun rumah, beli kendaraan dan sebagainya.
yang dia pikirkan adalah apa yang akan dia makan hari itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sabbihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Burung Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Hidayah. Hidayah yang berupa insting. Setiap hewan memiliki insting untuk mencari makanan. Ya. Jadi yang dipikirkan oleh burung itu apa yang akan dia makan hari itu, tidak memikirkan apa yang akan dia makan esok hari. Ya. Berbeda dengan kita. Kita mencari rezeki dengan segudang mimpi, dengan sejuta harapan, bisa membangun ini dan itu. Dan dalam hadis ini kita harus mencontoh burung. Harus mencontoh burung. Bahkan di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa seorang itu dikatakan sudah mendapatkan dunia itu ketika dia aman di tempat tinggalnya, badannya sehat dan mendapatkan rezeki di hari itu. Itu dikatakan sudah mendapatkan dunia. Karena memang sejatinya seorang muslim tidak memiliki ambisi yang besar terhadap dunia, kecuali dunia itu bisa menjadi wasilah dan sarana meningkatkan amal saleh. Ya. Itu yang pertama, bahwa setiap kita harus memiliki ketawakalan dengan sebenar-benarnya tawakal. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa setiap binatang, setiap makhluk yang berada di muka bumi ini semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Bahwa setiap makhluk melata yang jalan di atas muka bumi ini semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seekor burung, ya, seekor burung Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rezekinya. Dan banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita perhatikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka rezeki. Burung yang terbang ke sana kemari, kemudian ikan yang ada di dasar lautan, Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya. Tidak ada yang tidak Allah Subhanahu wa taala tanggung rezekinya. Dan setiap jiwa tidak akan meninggal, tidak akan mati sampai benar-benar mendapatkan semua rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Ya. Bahkan mungkin cicak, ya. Cicak saja yang kerjaannya merayap di dinding, sedangkan makanannya mayoritas adalah hewan-hewan terbang, ya, yang memiliki sayap. Oke, secara logika yang sederhana, bagaimana mungkin cicak mendapatkan makanan yang mayoritas makanannya adalah hewan-hewan terbang? Allah Subhanahu wa taala mengatur itu. Ini secara logika bagaimana apakah cicak bisa melompat atau gimana? Tidak bisa. Tapi Allah yang mengatur itu semua. Ya. Bukan cicak yang ngejar, tapi nyamuk yang nyamperin. Bukan cicak yang lompat, tapi laron yang
yang nyemperin. Ya. Cicak hanya diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayap di dinding mendekati tempat makanannya. Adapun sisanya Allah Subhanahu wa taala yang atur. Ya. Bagaimana lagi dengan ikan yang ada di dasar lautan? Karena secara keilmuan semakin dalam lautan semakin menipis jumlah makanan itu. Kenapa? Karena memang tidak banyak ikan yang mampu hidup di dasar lautan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya dengan caranya yang mungkin tidak bisa kita pikirkan. Maka sekali-kali kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang beliau singgung dalam penjelasan hadis ini adalah tentang orang-orang yang mengatakan tidak boleh memperbanyak anak. Ya. Di sini dikatakan walaqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata man asa'a dhanna bi rabbih, yang sudah berburuk sangka kepada Rabbnya. Faqala, kemudian dia berkata, la tuktsirul aulad, jangan memperbanyak anak. Tudayyaqu 'alaikumul arzaq, kan sempit rezekinya. Nah, ini sebuah pernyataan yang salah. Jika masih ada dalam pikiran kita bahwa banyak anak makin susah rezekinya, maka dia sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mah anak cukup 2 saja. Kalau lebih dari 2 mah dari mana ngasih makan? Dari mana ngurusnya? Ngasih pakaian, ngasih makanan, minuman. Ini sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzabu wa rabbil ars, kata Syekh, mereka sudah berdusta demi Allah, katanya. Fa idza aktsara minal aulad aktsara Allahu min rizqihi. Kalau banyak anak, Allah akan perbanyak lagi rezekinya. Mungkin yang menikah sudah pengalaman. Yang menikah tambah rezeki atau berkurang rezekinya? Sudah cek. Bertambah atau berkurang? Coba bandingkan ketika Pak Acep bujangan dengan sekarang menikah, beda nggak nominal yang didapat? Berbeda. Ustaz Ihsan, berbeda atau tidak? Dan jangan sampai kita berpikiran bahwa rezeki yang Allah berikan itu hanya nominal saja. Ya, tiba-tiba ada tetangga datang bawa makanan, tiba-tiba ada tetangga bawa oleh-oleh, itu rezeki. Dan yang paling penting adalah kesehatan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Karena ketika orang sudah berpikiran seperti itu, tawakalnya sudah hilang. Kenapa? Karena dia hanya berpikir bahwa rezeki itu hanya dapat dia temukan, bisa dia dapatkan hanya dengan sebab-sebab yang terlihat saja. Ya, kerja dapat uang, dagang dapat uang, kemudian menjadi buruh dapat uang. Hanya itu saja yang dia pikirkan. Ya, hanya sebab akibat saja, tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Maka ketika seseorang hanya bergantung kepada pekerjaannya, sebab akibatnya, saya bekerja saya dapat uang, saya menjadi pekerja saya dapat uang, maka jika berpikirannya hanya seperti itu saja, maka dia sudah berkurang tawakalnya, bahkan mungkin hilang. Ya. Tapi itu yang kedua. Kemudian faedah hadis ini juga, yang pertama, anna tuyura wa ghairaha min makhluqatillahi ta'rifullah, bahwa burung dan binatang lainnya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka mengenal Allah. Ya, jangan dianggap hewan-hewan yang ada di muka bumi ini tidak mengenal Rabb-nya. Mereka semua mengenal Rabb-nya dengan caranya. Allah Azza wa Jalla
menyampaikan bahwa semua yang ada di muka bumi, semua yang ada di dunia ini bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan tusabbihu lahus samawati sab'a, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla 7 lapis bumi, 7 lapis langit, wal ardu, dan 7 lapis bumi, waman fihinna, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, ya, atau apa-apa yang ada di dalamnya. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada sesuatu melainkan bertasbih dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi semua hewan mereka mengenal Rabbnya dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak bisa kita pahami. Allah mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. Baik. Sekali lagi, hadis yang telah kita bacakan tadi memotivasi kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sesungguhnya. Dan tawakal tersebut tidak menafikan usaha. Tetap kita mengambil sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki, tidak hanya berpangku tangan diam di rumah. Karena burung saja mereka harus pergi dari sangkarnya untuk menjemput rezeki. Itu artinya bahwa tawakalnya burung juga disertai dengan usaha, di mana dia meninggalkan tempatnya, terbang ke sana kemari untuk mendapatkan makanan. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa seseorang akan mendapatkan rezekinya dan tidak akan meninggal sampai rezekinya dia dapatkan semuanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, sesungguhnya Jibril alaihi salam mewahyukan kepadaku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai menyempurnakan ajalnya dan mendapatkan semua rezekinya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan bersungguh-sungguhlah dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bi ma'siyatillah, dan jangan sampai ketika rezeki itu telat datang atau lama datangnya kita mencarinya dengan cara yang haram, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi, karena Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan apa yang ada di sisinya kecuali dengan cara mentaatinya. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki dengan cara yang diridhai Allah Azza wa Jalla, dan juga semoga kita termasuk pada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang bertawakal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.